Ya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali ke channel kita, Reka Baru by Insight Web Academy. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Kali ini video kita menarik nih. Kita mau memberikan selamat juga nih untuk Indonesia. Tahun 2022, Global Innovation Index, ini kan salah satu indeks yang paling berpengaruh ya di dunia. Dia mapping berapa negara tuh, 132 negara. Inovasinya ini siapa yang lebih jago ya, dibuatin ranking. Keadaannya gimana, dan itu bagus untuk kita pelajari nih. Untuk bisa menjadi masukan untuk guidance sebuah negara, polisinya kira-kira kalau kita mau mengembangkan inovasi lebih cepat, lebih bagus, lebih hebat, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di dalamnya. Dan tahun 2022 Indonesia itu naik ranking 12. Jadi dari ranking 87 ke ranking 75. Makanya kita masuk ke dalam yang kalau di Global Innovation Index itu yang namanya The Achiever ya. The Achiever adalah negara-negara yang perkembangan inovasinya di atas daripada perkembangan development-nya dia dibandingkan jadi negara-negara yang comparable dengan mereka gitu. Nah, yang menarik dalam case-nya Indonesia di sini, ini perkembangan inovasinya itu artinya untuk kita ya, bukan hanya kita naik ranking yang dibilang sini 12 ya, dari 87 ke 75 ya rankingnya kita sekarang, dari 87 ke 75. Ini kan kita pernah ngalamin juga ya, ini dari 100 ke 85 ya. Jadi ini yang pertama tahun 2012, kemudian ini yang kedua. Kemudian kita kan sempat nih ngerasain hampir 10 tahun loh kita jalan di tempat. Angka-angkanya di sekitar 85 sampai 90 ya di sininya. Itu kan kalau kita main saham ya, chart analysis chart analysis segala macam. Ini kan artinya nih berarti kan kita sekarang punya kesempatan untuk naik kelas nih. Bisa enggak kita naik kelas sekarang? Kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi ya, kalau kita bandingkan data-data kita 2020, 2021, yang menarik ada beberapa nih yang saya udah cek ini. Yang pertama mungkin di sini ya, business environment, coba dilihat tuh dari ranking 52 ke ranking 5. Yang berarti kan situasi bisnis di Indonesia, kemudahan untuk berbisnis, kemudahan untuk yang di sininya entrepreneurship, pride and culture, itu dirasakan sebagai membantu. Ini ada kemungkinannya berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya. Karena tahun 2022 ini kan cipta kerjanya mulai menunjukkan suatu dampak ya di sananya. Yang satunya lagi kita ngelihat perubahan yang signifikan di market sophistication nih, di sininya 57 ke 36, di mana market sophistication itu adalah kekuatannya Indonesia. Kekuatan Indonesia menjadi kuat lagi. Yang dibilang market sophistication apa sih? Kita bicara tentang kemudahan mendapatkan kredit, kemudahan investasi, sampai dengan potensi pasar, kemudian diversifikasi, kebebasan untuk berdagang. Ini semuanya dilihat dibandingkan dengan negara lain, kita meningkat secara signifikan nih di sininya. Kalau kita bicara tentang ini loh, kita mau tahu ya kita ini seberapa bagus, seberapa jelek. Tadi kan kita bicara tentang oke, kalau kita sendiri dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan tahun lalu, kita ada perubahan apa, itu satu hal. Yang lainnya kan mungkin kita mau ngeliat kita dibandingkan dengan negara lainnya, itu seperti apa. Dan orang bilang yang namanya inovasi itu kan sering berhubungan dengan kayak kita punya duit atau enggak sih, duit kita itu berapa besar. Teman-teman mungkin sempat melihat ya 3 video kita yang terakhir terkait dengan inovasi. Kita buat video tentang India, kita ada video tentang Vietnam, dan terakhir 2 minggu yang lalu video tentang Malaysia. Dan kebetulan kalau 3 ini kita bandingkan, memang sih secara ranking ya kita ngelihat ya, kita 75, kemudian yang lain-lainnya kan 36, 40, 48. Kita termasuk salah satu yang kita kalah lah dengan mereka. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat duitnya kita itu dalam artian di sini pendapatan per kapita kita itu selevel dengan Vietnam.
dan kita 2 kalinya India. Malaysia 2 kali lebih kaya dari kita. Tapi kan comparable lah, tidak kayak kita dibandingkan Amerika, dibandingin Swiss yang kita nggak bisa ngomong nih perbandingannya. Yang satunya lagi yang menarik secara nilai uang keseluruhan, total GDP kita tuh 3 kalinya dari Vietnam, dari India, dan dari Malaysia. Yang berarti kan kalau kita ngomong tentang duit, dengan 3 negara ini kita nggak kalah loh di dalamnya. Kenyataannya secara innovation dan menurut klasifikasi daripada Global Innovation Index, ini PR kita masih banyak. Kita 75, mereka 48, 40, dan 36. Jadi coba kalau kita ngeliat, isunya ada di mana? Kalau kita ngeliat dari sana, mungkin kita lihat di sini. Indonesia tadi yang sudah sempat kita bilang ya, kita ada 2 momen yang kita sempat naik, tapi kemudian hampir 9 tahun kita jalan di tempat. Malaysia ini temennya kita nih, 2012 sampai dengan hari ini buat saya sih berarti jalan di tempat lah, antara 32 sampai dengan 36 jalan di tempat. Tapi yang kita bisa belajar, ini yang menarik, India nih, di sini kita ngelihat ya, India bagaimana dia lompat 81 ke 66, kemudian setelah itu ini hanya tahu satu arah nih, inovasinya tuh membaik dan membaik di dalamnya. Jadi tahun 2015-2016 tuh kayaknya cukup menentukan. Kalau nggak salah itu Prime Minister yang sekarang deh naik, ada suatu perubahan policy yang membuat suatu perubahan yang cukup signifikan di India terkait dengan inovasi. Vietnam juga menarik nih. Nah, dia sempat ada suatu perubahan di sini, setelahnya dia naik terus loh. Berarti memang ada negara yang dia tuh cukup maju gitu dalam konteks inovasi. Kalau kita ngelihat lagi, kita agak sedikit masuk ke beberapa poin ya. Tadi kan ada 7 poin di sininya. Kita infrastruktur itu semua negara kurang lebih sama ya, di sininya ya. Nggak terlalu menarik mungkin kalau dilihat. Kalau kita ngelihat yang berikutnya di sini, market sophistication. Ini kan yang kekuatannya Indonesia ya. Kalau kita bicara tentang market sophistication, kita ngelihat di sini di dalam hal market sophistication, ini satu-satunya deh yang kita selalu membaik dan membaik. Dari 98 ke 80 ke 60, 50, 60 sampai dengan sekarang kita ranking 36. Dan dalam hal ini kita cukup kompetitif sih dibandingkan dengan India dan Malaysia, walaupun kita kalah, kita masih menang bahkan dibandingkan dengan Vietnam di sini. Ini kekuatan kita ya, market sophistication. Market sophistication artinya apa? Biasanya ini berhubungan dengan cari duitnya, dalam artian di sini kredit, seberapa mudah, venture capital, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Next, kalau kita lihat di business sophistication, ini nih yang PR-nya kita nih, kita boleh dibilang 94 dan jalan di tempat sampai hari ini juga masih 90-an, di mana ranking kita kan 75 ya, di tahun ranking secara keseluruhan kita kan 75. Kalau kita lihat negara-negara lain, ini mereka berkembang loh, maju. Mereka semakin maju ya di dalamnya, dan rata-rata business sophistication-nya lebih tinggi dari kita. Walaupun di dalam 92 ini kita udah cukup membaik sih. Karena 2021 ke 2022, poin kerjasama penelitian antara bisnis dengan universitas itu meningkat dengan cukup tajam. Kalau kita naik ke berikutnya, knowledge dan technology output, ini yang buat saya number one priority yang di Indonesia perlu diperbaiki. Dalam artian karena inovasi kita itu nggak jelek, tapi rata-rata inovasinya itu lebih ke arah business driven ya, bukan teknologi driven. Sedangkan dengan adanya business driven itu kan memang ada beberapa hal yang akan membuat nanti di titik tertentu itu perkembangannya akan melambat loh. Kalau teknologi dan knowledge dan teknologi outputnya ini tidak terjadi suatu perkembangan. Kita ngelihat kan, kita grafiknya kan memang naik turun ya di dalamnya. Sedangkan beberapa negara yang lain itu kan memang naik di dalamnya. Ini PR kita. Next, kalau kita lanjut lagi di sininya, di dalam grafiknya dari knowledge dan teknologi output. Kalau kita ngelihat lagi dalam konteks output kan ada 2, knowledge dan technology output, kemudian yang kedua adalah creative output. Kalau di creative output, saya coba bandingkan dengan Vietnam ya. Poin saya utamanya mungkin di sini nih, mobile apps creation. Ini kalau kita ngelihat kan Indonesia 60, Vietnam 8 loh di dalamnya.
Secara keseluruhan kan Vietnam tendensinya kan selalu turun ya. Sedangkan kalau kita kan boleh dibilang jalan di tempat di sekitar 70-an ya di sininya. Terutama untuk mobile apps creation, ini kan kalau ini yang kita bicara tentang teknologi ya, teknologi based output. Kalau dibilang mobile app creation itu kan di Vietnam itu ada loh beberapa mobile apps yang model-model kayak YouTube, Facebook, yang mereka memang meng-create uang. Di kita kalau dilihat dari rankingnya sini, bisnis seperti ini kurang berkembang ya. Jadi yang ini yang saya bilang lagi, teknologi based innovation. Teknologi based innovation kita relatively lemah dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita ngelihat yang berikutnya di sini, kalau dibandingkan dengan India, ini satu poin lagi yang untuk saya menarik. Yang pertama ini adalah poin juga yang Indonesia itu jalan di tempat sekitar 90-an, tidak terlalu banyak perubahan. Jadi memang kita ada beberapa yang jalan di tempat, tidak terlalu berubah. Kalau kita ngelihat di India, ini kan salah satu perubahan yang paling signifikan ya, terutama terjadi di 2015, 2016, dan ini grafiknya itu selalu membaik. Kalau kita ngelihat di sininya, di graduates in science dan engineering dibandingkan dengan India, kalau boleh dibilang sini Indonesia kan 78, India 11. Memang kita bisa bilang secara umum hampir di semua poin kita kalah lah, karena kita 90, finalnya ini juga 43 ya, ini salah satu PR. Tapi utamanya saya mau meng-highlight itu graduate in science and engineering, karena ini nanti berhubungan dengan teknologi and knowledge output. Next, kalau kita ngelihat di Malaysia, di case Malaysia ini buat saya ini yang menggembirakan. Kalau kita ngelihat, memang final score-nya kita masih kalah ya, kita 71, di sini 71, Malaysia 34, itu kan utamanya di dua yang pertama ya, political environment dan regulatory environment. Tapi business environment itu kita ranking 5 dunia loh, ini luar biasa loh. Bahkan entrepreneurship policies and culture-nya kita ranking 2. Sedangkan Malaysia kan di ranking 29, 33 dan 20. Yang berarti kekuatan kita kan ada market sophistication dan suasana berbisnis. Ini lagi-lagi ada hubungannya mungkin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya di dalamnya. Kalau kita ngelihat lagi dari sana, kira-kira pesannya apa sih? Untuk saya tahun 2023. Kalau kita ngelihat dengan berita gembira tahun 2022, kita naik sebagai achiever, kita keluar dari kayak semacam arahnya kayak semacam middle income trap ya, dengan ranking 90-an, sekarang kita menjadi ranking 70-an. Yang pertama mungkin kekuatan kita, market sophistication, kemudian business environment kita tuh bagus banget. Ini juga yang mungkin membuat inovasi di kita ini gerakan. Kita punya unicorn juga jumlahnya nggak jelek lah, jumlah 11 atau 13 di sini. Ini dasarnya. Bagaimana kita keep environment ini, bahkan mungkin kalau bisa dimajukan lagi ya, sampai rankingnya lebih tinggi lagi. Bahwa orang itu enak untuk berbisnis, orang itu relatif mudah untuk mencari pendanaan. Ini nomor satu. Nomor dua, ini yang lebih pada PR kita. PR kita kan buat saya sih terutama adalah knowledge dan technology output. Ini kan sempat kayak jalan di tempat ya. Yang satunya lagi yang jalan di tempat kan juga berhubungan dengan human resource dan R&D ya. Ini kan juga yang kedua yang jalan di tempat. Yang menurut saya yang pertama itu yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana yang namanya inovasi itu berarti bukan hanya ide, tapi make it happen ya. Memastikan inovasi itu berimpact. Jadi melihat ke output di dalamnya, bukan hanya innovation for the sake of innovation gitu. Kemudian yang kedua terkait juga dengan knowledge dan technology output ini, mungkin kita perlu memperhatikan bagaimana sinergi antar institusi, antar organisasi. Kita bicara tentang science and technology cluster. Itu kan key ya dalam perkembangan teknologi based innovation. Itu di Indonesia di listnya 100 top 100 ditambah lagi dengan extension 70 berapa ya, nggak ada satupun loh Indonesia cluster teknologi. Walaupun Indonesia punya beberapa cluster teknologi ya, tapi sepertinya semuanya agak terlalu kecil ya, sehingga powernya tuh vibrasinya tuh nggak terlalu terasa, hasilnya juga nggak terlalu terlihat ya. Dan terakhir terkait dengan teknologi knowledge dan technology output, ini kita bicara tentang science, technology dan engineering tertiary education. Bagaimana membuat kuliah science, technology, engineering itu menarik ya di dalamnya, karena ini dasar loh kalau kita mau ke arah teknologi dan knowledge dan technology output. Terakhir,
berita gembiranya kan kita ngeliat segala macam analisis bilang 2023 ini Indonesia bisa keluar sebagai pemenang, dalam artian kemungkinan ekonomi growth kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mungkin ini ya teman-teman, kita bisa manfaatkan bareng-bareng supaya inovasi di Indonesia ini fondasinya itu lebih kuat, terutama terkait dengan sains dan teknologi. Terima kasih, semoga membantu semuanya lebih mengerti. Ini banyak angka-angka statistik segala macam, reportnya bisa di-download. Kalau teman-teman tertarik dan merasa ini berguna, tolong bantu bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Subscribe, like, ya saya akan thank you banget kalau seandainya itu dilakukan. Terima kasih.